mengikuti kegiatan kebun bibit rakyat oleh BPD HL Mahakam Berau. Yuk kita lihat kegiatan apa aja yang ada di sini. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Kaspan sebagai pengurus persemayan. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak mengenai KBR ini. Kalau boleh tahu berapa luasan di pesantren ini ya Pak? Alhamdulillah sudah mencapai 138 hektar. Lalu untuk luasan nanti yang untuk lahan tidur yang mau dimanfaatkan untuk penghijauan itu kira-kira berapa ya Pak? Untuk lahan yang kita siapkan hari ini itu sekitar 10 hektar, tapi di 10 hektar itu berpisah-pisah tempat. Ada yang mungkin 5 kilo dari sini, kemudian di situ ada penanaman. Tetapi yang masuk di 10 selain 338 hektar tadi itu belum termasuk 138. Tetapi tambah sendiri karena nanti akan tidak semuanya pohon yang ada ini kemudian kita bisa menyatukan di dalam satu kampus ini. Tentunya ada yang berpisah tempat, tapi itu masih lokasi Hidayatullah. Siapa saja ya Pak yang terlibat dalam pembuatan KBR ini? Alhamdulillah untuk adanya bantuan KBR ini dari BPDAS HL Mahakam Berau, kami melibatkan tingkatan santri. Ada dari Madrasah Ibtidaiyah, tingkat SMP atau MTS, kemudian tingkat SMH atau Madrasah Aliyah, juga ada perguruan tinggi, dan itu kita melibatkan per pekan itu bisa bergantian untuk bagaimana cara membibit pohon, baik itu tanaman pohon pelindung, juga tanaman keras dari pohon pelindung itu sendiri, kemudian pelindung dari buah-buahan. Alhamdulillah kita melibatkan per pekan. Pekan ini mungkin Madrasah Ibtidaiyah, pekan depannya lagi kita libatkan Madrasah MTS-nya, kemudian pekan berikutnya lagi kita libatkan perguruan tingginya SMH, dan juga ada lagi yang lebih dari itu adalah khusus di Ma'had Tahfidz Al-Quran. Nah, sekarang itu yang banyak membantu di kawasan ini. Lalu menurut Bapak manfaat apa dari adanya program KBR ini bagi pondok pesantren? Alhamdulillah manfaatnya sangat beribu-ribu manfaat yang kami bisa ambil dari adanya bantuan KBR dari BPDAS HL Mahakam Berau, terutama karena memang kita dari dulu bagaimana bisa pondok ini kita bisa menghijaukan dari berbagai macam jenis tumbuhan. Ketika itu memang kita sudah menggagas bagaimana caranya mengadakan bibit tersebut, karena memang mengadakan pembibitan ini kan cukup biaya yang cukup besar. Alhamdulillah dengan niatan itu ternyata dijawab oleh KBR Kalimantan Timur, dan alhamdulillah tahun ini kita mendapat bantuan untuk itu, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi pondok pesantren, karena memang rumusnya bahwa setiap manusia itu membutuhkan 7 macam pohon guna untuk memerlukan oksigen setiap jiwa. Nah, jadi kita di pondok ini kita memerlukan pohon lebih 17.000 pohon dari jumlah santri yang ada 2.700 dikali 7 itu hasilnya 17.000 sekian. Dan itu masih kurang karena memang lahan ini kita cukup luas, dan alhamdulillah hadirnya KBR sudah bisa menjawab daripada kebutuhan yang ada di pondok pesantren. Alhamdulillah ya Pak. Yang terakhir nih Pak, kalau boleh tahu apa saja yang bibit-bibit yang sudah ditanam di sini? Alhamdulillah jenis bibit yang kita sudah bibit, yang pertama di situ ada ketapang kencana. Ketapang kencana ini ada 7.000-an. Dan itu masih lebih dari itu karena memang bibitnya cukup banyak, dan kami masih bertahap untuk membibitnya, mengingat lahan yang disediakan juga tidak mencukupi ketika itu semuanya dimasukkan. Yang kedua di situ ada pohon tabebuya, yang ketiga ada pohon bungur, yang ketiga ada pohon tanjung, kemudian yang keempat ada sepatu bea, ada teram besi, ada
pelamboyan. Di situ juga ada Sengon. sengon. Nah, sengon juga tuh yang paling banyak, memang 2 kilo kita tanam itu. Kemudian ini pohon apa namanya ini, pelindung payungan ini. Nah, di situ juga ada. Kemudian spatulea gitu ya. Alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih kepada BPDAS HL Mahakam Berau dengan adanya bantuan KBR ini untuk penghijauan di seluruh kampus yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan ini karena memang lahan yang ada ini cukup luas dan tentunya kita membutuhkan berbagai jenis tanaman sebagai pelindung dan untuk mencukupi daripada oksigen yang ada di lingkungan pesantren. Terima kasih banyak. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan santri dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan. Baik, bisa perkenalkan namanya? Iya, bisa. Jadi perkenalkan, nama saya Sabrian Arik Atalla. Saya berasal dari Kutai Kartanegara, Morobadak, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saya sekolah di Ma'had Tahfizul Quran Ahlus Sufa Hidayatullah Balikpapan. Oke. Jadi menurut Adek ini apa yang bisa dipelajari dari adanya kegiatan KBR di sini di pesantren? Jadi pelajaran yang bisa saya dapatkan dari kegiatan KBR yang ada di sini banyak. Nah, salah satunya yang bisa kami pelajari, yang pertama, kami bisa mengenal banyak tumbuhan. Banyak tumbuhan yang sebelumnya di luar sana saya belum tahu, tapi setelah adanya kegiatan KBR ini, saya jadi banyak mengetahui nama-nama tumbuhan. Terus yang kedua, di sini juga kami diajari bertanggung jawab dan diajari kerja keras. Jadi semua ini butuh yang namanya kerja keras dan tanggung jawab. Andaikan tanpa adanya kerja keras dan tanggung jawab, ini semua tidak akan jadi. Hijau, ini dia semua kegiatan yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan yang telah menerima program KBR dari BPDAS HL Mahakam Berau. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaspan, asal Pondok Pesantren Hidayatullah Umur Balikpapan, yang hari ini diamanahkan untuk mengelola kebun bibit rakyat. Untuk saat ini lahan yang masih tertidur itu sekitar 10 hektaran, Pak. Alhamdulillah manfaat itu sangat banyak kami rasakan karena pertama ternyata pohon sengon itu daun
dan pohon-pohonnya itu mengandung banyak manfaat. Salah satu diantaranya adalah ternyata sebagai obat tidur. Yang kedua, membersih udara. Kemudian salah satu diantaranya juga membuat udara semakin sejuk. Untuk gaharu, yang di samping dia sebagai tanaman jadikan untuk bibit harum-haruman, dia juga sebagai menolong untuk kebersihan lingkungan. Ya, alhamdulillah secara kelembagaan Pondok Pesantren Hidayatullah sangat mendukung adanya bantuan dari kebun bibit rakyat ini, karena pondok kita banyak yang lahan yang masih banyak tertidur itu insya Allah kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa menghijaukan kembali lahan. Salah satu lahan yang karena memang lahan tidak bersambung, tetapi ada beberapa titik-titik yang perlu kita jadikan menjadikan lahan itu sebagai persiapan untuk menanam bantuan khususnya dari KBR. Untuk usaha selanjutnya insya Allah kita berusaha untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Ya, mungkin kami sangat berharap bahwa tanaman yang perlu diberikan ke tanaman yang masih tidur ini kita usahakan dari tanaman-tanaman produktif. Nah, seperti sengon, kemudian gaharu. Kalau tanaman-tanaman pelindung yang lain saya kira itu sudah tidak, tapi tanaman produktif yang kita usahakan untuk bisa kita tanam khususnya di lahan tidur ini. Nah, secara ekonomi saya belum bisa mengaruh karena memang masih dalam tahap penanaman, pemeliharaan, tapi secara pendidikan itu sangat bermanfaat bagi anak didik kita yang ada di pondok khususnya, karena sejak adanya bantuan bibit kebun rakyat ini, santri-santri itu sudah terlatih untuk kita ajak bagaimana menanam pohon dengan benar. Ya, sebelum ditanam, kemudian persemaian, sebelum ada persemaian kemudian mengerjakan pembibitan, dan selanjutnya itu alhamdulillah anak-anak sudah paham. Nah, itu dari segi pendidikan. Selanjutnya kami ucapan terima kasih kepada Beppedas Ulu Mahakam Berau yang telah memberikan bantuan berupa bibit gaharu, pohon sengon, dan bibit yang lainnya. Dari Pondok Pesantren mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Beppedas semakin sukses ke depan untuk bisa membantu masyarakat yang ada khususnya di Kalimantan Timur ini. Terkhusus di Pondok Pesantren, alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat, dan insya Allah kami akan selalu mendukung dari usaha Beppedas Mahakam Berau.